Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sungguh bersyukur atas kesempatan hidup yang Allah berikan buat kita hari ini. Kita boleh bangun pagi, kita diberi nafas hidup oleh karena anugerahnya, oleh karena kemurahannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak buat hari yang baru. Kami sungguh bersyukur atas kesempatan hidup yang baru Kau berikan buat kami. Menikmati hari ini semua karena kemurahan-Mu. Kami mau membaca, merenungkan, dan mau melakukan firman-Mu. Pimpin kami ya Roh Kudus untuk mengerti isi hati-Mu, untuk mengerti maksud akan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam pembacaan kita yang sampai pada Kejadian pasalnya yang ke-48, ayatnya yang pertama mulai. Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Sesudah itu ada orang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit, lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu, maka Israel mengumpulkan segenap kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menampakkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka, akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye sama seperti Ruben dan Simeon. Dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya. Tetapi dalam pembagian warisan, nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudaranya itu. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya, jadi ia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekapnya oleh ayahnya. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat mukamu lagi, tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya, dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya, dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel, dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkan di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenek dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah itu sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya. Dialah kiranya yang berkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim di atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung, letakkanlah tanganmu ke atas kepalanya. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu anakku, aku tahu ia juga akan menjadi suatu bangsa, dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun besar,
adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu. Katanya dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati, tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Puji Tuhan, kita membaca satu topik dengan judul Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Manasye ini kakak dan Efraim ini yang bungsu, Bapak Ibu. Jadi dalam kisah ini bagaimana Yakub memberkati, dengan tangan kanannya disilangkan kepada Efraim dan tangan kirinya kepada Manasye. Nah, kembali kita tangkap dari poin ini bahwa kalau zaman sekarang ya orang berebut tentang warisan harta, bicara tentang hak waris harta yang ditinggalkan, tetapi itu akan punah. Ada yang lebih penting, yaitu warisan rohani. Bagaimana iman itu, janji Allah itu diterapkan dari keturunan kepada keturunan, menjadi bangsa yang besar, bangsa yang diberkati Tuhan, bangsa yang ulung, hidup yang dalam berkemenangan, hidup dalam kehidupan yang kekal. Dan itu diturunkan sampai kepada keturunan Yusuf. Bapak Ibu, 2 suku dari Israel, dari keturunan Yusuf, yaitu Efraim dan Manasye. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terulang kembali ketika Esau dan Yakub, anak bungsu jadi yang sulung, mendapatkan berkat kesulungan. Ya, tentu berkat kesulungan ini punya hal yang besar. Sekalipun dia bungsu, tetapi dia mendapat berkat kesulungan itu. Nah, kembali kepada anaknya Yusuf, kembali lagi. Bagaimana mata rohani daripada Yakub melihat cucunya ini. Dia menyilangkan tangannya dan dia tahu bagaimana mata rohani dia untuk melihat cucu Efraim ini diberkati juga oleh Allah. Dan inilah yang menjadi perenungan kita pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini untuk kita terus melihat, dimampukan oleh Allah untuk memiliki hikmat pengetahuan dengan mata rohani yang tertuju kepada Allah. Apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita, sampaikan. Tidak dengan takut, tidak dengan ragu-ragu. Kenapa? Berkat Allah turun atas Abraham, Ishak, dan Yakub. Sama pagi hari ini, berkat Allah juga turun pada kita, yaitu mata rohani yang dimampukan, mampu melihat yang tak kelihatan, melihat menapak masa depan yang penuh cerah, yang penuh dengan pengharapan, yang penuh dengan masa depan. Biarlah pagi hari ini kita terus maju, sampaikan kabar baik. Tuhan Yesus memberkati.